Shalom, berjumpa lagi dengan saya Monica Chandravin. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang etika. Nah, sebelum memulai video ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Terima kasih atas kesehatan serta nafas yang telah Engkau berikan. Tuhan, sebentar lagi saya akan memulai membuat video dengan tugas mata kuliah pengantar etika. Semoga dapat berjalan dengan lancar dan dapat berguna bagi sesama. Tuhan, doa ini kami haturkan ke dalam tangan-Mu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, menjelaskan makna etika. Apa itu etika? Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Kebudayaan tahun 1988 mengacu 3 arti. Yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan buruk serta tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Dan yang ketiga, yang terakhir, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Kesimpulannya ialah etika merupakan pokok bahasan yang kompleks. Etika adalah cabang filsafat berupa refleksi kritis terhadap moralitas tindakan manusia. Etika memusatkan pembahasan pada norma moral dalam kaitannya dengan etiket, hukum, dan agama. Mengapa kita perlu menjalankan etika? Karena pendidikan etika mengajarkan kepada kita untuk mengetahui hal-hal yang buruk dan yang baik. Etika juga mengajarkan kepada kita untuk berperilaku sesuai dengan aturan yang berlaku di tengah masyarakat. Mengetahui cara berperilaku yang baik dan benar diperlukan agar kita sebagai manusia tidak melenceng ke jalur yang menyimpang. Bagaimana etika itu dijalankan? Dengan cara bersikap jujur, bersikap dewasa, bertingkah laku baik, menggunakan pakaian yang rapi, menggunakan bahasa yang baik, bersikap sopan, berdiri saat berkenalan, selalu mengucapkan terima kasih pada saat kita telah menerima pertolongan atau bantuan dari orang lain. Nah, yang kedua yaitu studi kasus dengan tema penolakan alat bantu medis untuk melanjutkan hidup karena alasan keyakinan atau iman. Apa yang harus dilakukan tim dokter? Apakah mereka harus memaksakan transfusi darah demi melakukan keselamatan nyawa LDK? LDK itu ialah pasien. Atau menghargai LDK yang berusia 12 tahun untuk bertahan demi keyakinannya. Nah, menurut saya, iya, dokter harus melakukan transfusi darah agar nyawa LDK dapat terselamatkan. Tidak dipungkiri bahwa LDK menolak kemoterapi tersebut karena keyakinan. Namun, LDK ini masih sangat muda, yang berusia 12 tahun. Mungkin pemikirannya belum sedewasa kita, ya kan? Selain itu juga, pihak dari keluarga pasien untuk menyetujui pengobatan tersebut. Meskipun transfusi darah termasuk melanggar keyakinan menurut LDK tersebut, namun setelah dipikir-pikir hal tersebut tidak membuat ia pindah agama. Dengan melakukan transfusi darah,
dapat menyembuhkan pasien. Nah, etika mengandaikan pengetahuan tentang prinsip, dasar moralitas dan tanggung jawab untuk membuat pilihan yang sesuai bila diperlukan. Dalam hal ini, dokter sudah benar bahwa dengan kemoterapilah pasien akan dapat diselamatkan. Markus bab 5 ayat 36 mengatakan bahwa tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut. Percaya saja." Dalam ayat tersebut dapat menguatkan LDK agar untuk berani dan tidak takut, namun percaya saja. Nah, demikian pembahasan tentang etika dari saya. Kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, semoga video saya kali ini tentang pengantar etika dapat berguna bagi sesama. Doa ini saya haturkan ke dalam tangan-Mu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.